Halo siswa-siswi sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan kalian semua di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya masih tetap semangat untuk belajar. Selamat datang di video pembelajaran Matematika Wajib kelas 11. Pada video kali ini, kita akan membahas soal latihan integral tak tentu fungsi aljabar. Baiklah, kita langsung saja masuk di pembahasan materi. Soal nomor 1. Hasil dari integral 5dx adalah AC B0, C 5x tambah C, D 5/2 x pangkat 2 tambah C, E 5x pangkat 2 tambah C. Jawaban yang benar adalah bagian C, di mana pembahasannya adalah sebagai berikut. Rumus dari integral 5dx di sini kita terapkan integral ADX sama dengan AX tambah C, di mana A di sini adalah konstanta, yaitu bilangan yang tidak diikuti oleh variabel, sehingga hasil integralnya adalah AX ditambah C. Sehingga integral dari 5dx ini hasilnya sama dengan 5x tambah C. Soal nomor 2, hasil dari integral pi dx adalah A pi x tambah C, B 1/2 pi kuadrat tambah C, C 0, D pi kali C, E pi tambah C. Jawaban yang benar adalah A, di mana pembahasannya adalah sebagai berikut. Jadi karena pada soal ini yang dicari adalah integral pi dx, di mana bilangan di sini adalah pi. Jadi pi ini adalah sebuah bilangan konstanta yang tidak diikuti oleh variabel, sehingga kita masih menggunakan rumus integral ADX sama dengan AX tambah C, dengan A adalah sebuah konstanta dan pi adalah sebuah konstanta atau bilangan real, sehingga integral dari pi dx menghasilkan px ditambah C. Soal nomor 3. Hasil dari integral 1/x pangkat 2 akar x dx adalah A 2/7 x pangkat 3 akar x tambah C, B 2/5 x pangkat 2 akar x tambah C, C 2/3 x akar x tambah C, D min 2/3 x akar x tambah C, E min 2/5 x pangkat 2 akar x tambah C. Jawaban yang benar adalah D. Pembahasannya adalah sebagai berikut. Integral 1/x pangkat 2 akar x dx ini bisa kita tulis menjadi sama dengan integral 1/x pangkat 5/2 dx. X pangkat 5/2 ini diperoleh dari x pangkat 2 dikali akar x, di mana akar x itu sama saja dengan x pangkat 1/2. Jadi x pangkat 2 dikali x pangkat 1/2, pangkatnya kita tambah 2 tambah 1/2, hasilnya adalah 5/2, jadi x pangkat 5/2. Sekarang integral dari 1/x pangkat 5/2 dx ini bisa kita tulis menjadi bentuk yang lain, yaitu sama dengan integral x pangkat min 5/2 dx. Jadi x pangkat min 5/2 ini sama saja dengan 1/x pangkat 5/2. Kan kalian pernah belajar di kelas 10 tentang eksponen bahwa ada rumus x pangkat min 1 itu sama dengan 1/x. Kalau x pangkat min 2 sama dengan 1/x pangkat 2. Kalau misalnya x pangkat min 1/3 berarti 1/x pangkat 1/3. Nah, sama seperti contoh yang sudah saya jelaskan tadi, sehingga 1/x pangkat 5/2 bisa kita tulis menjadi x pangkat min 5/2. Nah, sekarang integral dari x pangkat min 5/2 dx ini kita cari hasilnya. Nah, bentuk integral x pangkat n dx itu kan rumusnya adalah 1/n tambah 1 dikali x pangkat n tambah 1 tambah c, di mana n itu adalah pangkat ya.
Sehingga dengan menerapkan rumus integral yang bentuk pangkat tersebut, maka kita peroleh sama dengan 1 per min 5/2 tambah 1. Jadi min 5/2 itu ingat ini n-nya. Jadi 1 per min 5/2 tambah 1 X pangkat min 5/2 tambah 1. Jadi pangkatnya juga n-nya ditambah 1. Kemudian ditambah C. Kita peroleh sama dengan 1 per min 3/2 kali X pangkat min 3/2 tambah C. Min 3/2 nya tentu kalian sudah tahu. Ini hasil dari penjumlahan min 5/2 tambah 1. 1 ini kita samakan penyebutnya, jadi kita ubah dia menjadi bentuk 2/2. Kalau sudah sama penyebutnya kan kalau pecahan dijumlahkan pembilangnya, sehingga min 5 ditambah 2 hasilnya kan min 3, jadi min 3/2. Jadi dari itu tadi penjelasan bagaimana memperoleh min 3/2 yang ada di sini. Kemudian bentuk 1 per min 3/2 X pangkat min 3/2 tambah C ini bisa kita tulis dalam bentuk yang lain, yaitu sama dengan min 2/3. Jadi min 2/3 nya ini diperoleh dari 1 per min 3/2. Jadi dibalik saja. Kemudian X dikali X pangkat min 3/2. Nah, X pangkat min 3/2 ini bisa ditulis 1 per X pangkat 3/2 yang seperti saya jelaskan tadi untuk sifat eksponen apabila bentuknya X pangkat negatif N misalnya, atau negatif 2 atau negatif min 1/2. Jadi kalau X pangkat min 3/2, jadi bisa ditulis 1 per X pangkat 3/2. Kemudian jangan lupa kita tambahkan C. Jadi hasil akhirnya sama dengan min 2 per 3X akar X tambah C. Jadi jawabannya D ya. Soal nomor 4, hasil dari integral X dikali 6X kurang 2 dx adalah A 12X dikurang 2 tambah C, B 12X kuadrat kurang 2X tambah C, C 6X pangkat 3 kurang 2X pangkat 2 tambah C, D 2X pangkat 3 kurang X pangkat 2 tambah C, E X pangkat 3 kurang 1/2 X pangkat 2 tambah C. Jadi di sini jawaban yang benar adalah D. Pembahasannya adalah sebagai berikut. Integral dari X dikali 6X kurang 2 dx, jadi kita kali dulu nih X dengan 6X kurang 2. X kali 6X, 6X kuadrat. X kali min 2, min 2X. Jadi kita peroleh sama dengan integral dari 6X kuadrat kurang 2X dx. Ini sama dengan integral 6X kuadrat dx dikurang integral 2X dx. Atau sama dengan 6 dikali integral X kuadrat dx dikurang 2 kali integral X dx. Jadi sama dengan 6 dikali dalam kurung 1/2 tambah 1 X pangkat 2 tambah 1 tambah C1 dikurang 2 dikali dalam kurung 1/1 tambah 1 X pangkat 1 tambah 1 tambah C2. Jadi ini menggunakan rumus integral bentuk pangkat ya, yaitu integral X pangkat N dx sama dengan 1 per N tambah 1 X pangkat N tambah 1 tambah C. Dimana di sini kalau untuk X pangkat 2 N-nya berarti 2. Kalau untuk X berarti ini N-nya sama dengan 1. Kemudian dari hasil perhitungan ini semua kita dapatkan sama dengan 6 dikali dalam kurung 1/3 X pangkat 3 tambah C1 kurang 2 kali dalam kurung 1/2 X pangkat 2 tambah C2. Kemudian kita kali masuk, jadi sama dengan 6 kali dalam kurung 1/3 X pangkat 3 tambah C1, ini sama dengan 6/3 X pangkat 3 tambah 6C1. Kemudian min 2 ini kita kali dalam kurung 1/2 X pangkat 2 tambah C2, kita peroleh dikurang 2/2 X pangkat 2 kurang 2C2. Jadi kita dapatkan hasilnya sama dengan 2X pangkat 3. Jadi 2X pangkat 3 ini diperoleh dari 6/3 kali X pangkat 3. 6/3 kan 2 kali X pangkat 3, 2X pangkat 3. Kemudian dikurangi dengan 2/2 X pangkat 2. 2/2 itu 1 kali X pangkat 2 berarti kan X pangkat 2, sehingga di sini dikurang X pangkat 2. Kemudian tambah 6C1 kurang 2C2.
Jadi sama dengan 2x pangkat 3 kurang x pangkat 2 tambah C. C ini sama dengan 6C1 kurang 2C2. Jadi ini hasil akhirnya, kita cari di pilihan jawaban. Ya, jawaban yang benar adalah bagian D. Soal nomor 5, hasil dari integral 6x tambah 2 dikali x kurang 3 dx adalah A. 6x kuadrat kurang 16x kurang 6 tambah C, B. 12x kurang 16 tambah C, C. 2x pangkat 3 kurang 8x kuadrat kurang 6x tambah C, D. 6x pangkat 3 kurang 16x pangkat 2 kurang 6x tambah C, E. sepertiga x pangkat 3 kurang seperdua x pangkat 2 tambah C. Jawaban yang benar adalah bagian C. Pembahasannya adalah sebagai berikut. Integral dari 6x tambah 2 dikali x kurang 3 dx, ini kita kalikan dulu antara 6x tambah 2 dengan x kurang 3. 6x dikali x, 6x kuadrat. 6x kali min 3 min 18x. Kemudian ditambah lagi dengan 2 kali x berarti 2x. Jadi min 18x tambah 2x kan hasilnya min 16x. Kemudian ditambah lagi dengan 2 kali min 3 berarti min 6. Jadi integral dari 6x kuadrat kurang 16x kurang 6 dx. Kemudian integral dari 6x kuadrat sama dengan 6 per 3x pangkat 3. Integral dari min 16x min 16 per 2x pangkat 2. Integral dari min 6 berarti min 6x. Kemudian ditambah dengan C. Jadi hasil akhirnya sama dengan 2x pangkat 3 kurang 8x kuadrat kurang 6x tambah C. 2 ini diperoleh dari 6 per 3. Kemudian min 8 ini diperoleh dari min 16 per 2. Jadi kalau kita lihat hasil akhirnya ini, memang jawaban yang sesuai adalah pilihan jawaban bagian C. Soal nomor 6. Hasil dari integral 4x tambah 3 dikali 4x pangkat 2 ditambah 6x kurang 9 dipangkatkan 9 dx adalah A. 1 per 10 dikali dalam kurung pangkat 10 4x pangkat 2 tambah 6x kurang 9 tambah C. B. 1 per 15 dikali dalam kurung pangkat 10 2x kurang 3 tambah C. C. 1 per 20 dikali dalam kurung pangkat 10 2x kurang 3 tambah C. D. 1 per 20 dikali dalam kurung pangkat 10 4x pangkat 2 tambah 6x kurang 9 tambah C. E. 1 per 30 dikali dalam kurung pangkat 10 4x pangkat 2 tambah 6x kurang 9 tambah C. Jadi dari hasil pengerjaan, jawaban yang benar adalah bagian D. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Integral dari 4x tambah 3 dikali 4x kuadrat tambah 6x kurang 9 pangkat 9 dx. Ini kita menggunakan cara integral substitusi. Karena kalau mau dicari dengan cara biasa, tentu kita harus menjabarkan dulu 4x pangkat 2 tambah 6x kurang 9 pangkat 9 ini. Hasilnya kan pasti sangat panjang. Belum lagi kalau kita kalikan dengan 4x tambah 3. Jadi supaya caranya tidak panjang, kita menggunakan integral substitusi. Langkah-langkah pengerjaannya kita misalkan dulu. U sama dengan 4x pangkat 2 tambah 6x kurang 9. Jadi untuk memilih U ini, kita lihat di antara kedua bentuk aljabar ini, antara 4x tambah 3 dengan 4x kuadrat tambah 6x kurang 9, lihat yang pangkat dari variabelnya yang tertinggi. Di sini yang tertinggi adalah yang pangkat 2 ini ya, x pangkat 2. Kalau yang ini kan x-nya pangkat 1. Jadi kita pilih yang 4x pangkat 2 tambah 6x kurang 9. Itu sebagai U. Baru kita turunkan kedua ruas. U kita turunkan terhadap x, kita peroleh du per dx. Kemudian 4x pangkat 2 tambah 6x kurang 9 kita turunkan terhadap x. Jadi kita peroleh 8x tambah 6. Selanjutnya 8x tambah 6 ini bisa kita tulis 2 kali 4x tambah 3. Jadi du per dx sama dengan 2 kali 4x tambah 3. Atau du sama dengan 2 dikali 4x tambah 3 kali dx. Jadi dx nya bawa naik ke atas. Lalu kita pindahkan dari ruas kiri ke ruas kanan. Di sini dx nya sebagai pengalih.
di ruas kanan. Kalau di ruas kiri tadi sebagai pembagi. Atau kalau kita ubah dalam bentuk dx, jadi kita pindahkan 2 kali 4x tambah 3 nya ke ruas kiri, atau dx sama dengan du per 2 dikali 4x tambah 3. Jadi 2 kali 4x tambah 3 nya di ruas kanan ini jadi pembagi di ruas kiri, sehingga di sini 2 kali 4x tambah 3 nya berada di bawah ya, sebagai penyebut. Setelah kita misalkan seperti ini, maka bentuk integral dari 4x tambah 3 dikali 4x kuadrat tambah 6x kurang 9, ini semua dalam kurung pangkat 9, kemudian diintegralkan terhadap x, kita tulis dx. Ini bisa ditulis sama dengan integral, tadi 4x tambah 3 nya kan tidak dimisalkan, kita tulis kembali menjadi 4x tambah 3. Kemudian 4x kuadrat tambah 6x kurang 9, ini tadi kita misalkan dengan u, jadi kita tulis u pangkat 9. Kemudian dx, dx nya tadi kita misalkan dengan du per 2 kali 4x tambah 3, jadi kita tulis lagi di sini. Kemudian 4x tambah 3 nya ini yang ada yang di atas, ada yang di bawah, jadi ada yang sebagai pembilang, ada yang sebagai penyebut. Jadi karena ini sama, maka hasil pembagiannya adalah 1 ya. 4x tambah 3 dibagi 4x tambah 3 kan hasilnya 1. Kemudian 1 dikali u pangkat 9 dikali du per 2. Jadi sama dengan integral u pangkat 9 du per 2. Atau bisa ditulis sama dengan integral 1/2 u pangkat 9 du. Atau sama dengan 1/2 kali integral u pangkat 9 du. Sama dengan 1/2 dikali hasil integral dari u pangkat 9 du, yaitu 1/9 tambah 1 dikali u pangkat 9 tambah 1 tambah c. Jadi sama dengan 1/2 dikali dalam kurung 1/10 u pangkat 10 tambah c. Hasilnya sama dengan 1/20 u pangkat 10 tambah 1/2 c. Atau sama dengan 1/20 dikali dengan nilai u, yaitu 4x kuadrat tambah 6x kurang 9. Jadi dalam kurung 4x kuadrat tambah 6x kurang 9, kemudian pangkat 10 ya, karena u nya pangkat 10. Kemudian ditambah c, c ini adalah 1/2 c yang ini. Jadi jawaban yang sesuai memang adalah bagian D. Soal nomor 7, hasil dari integral 6x dikali akar 3x kuadrat tambah 5 dx sama dengan A2/3 dikali 6x kuadrat tambah 5 dikali akar 6x kuadrat tambah 5 tambah c, B2/3 dikali 3x kuadrat tambah 5 kali akar 3x kuadrat tambah 5 tambah c, C2/3 kali x kuadrat tambah 5 akar x kuadrat tambah 5 tambah c, D3/2 kali x kuadrat tambah 5 kali akar x kuadrat tambah 5 tambah c, E3/2 kali 3x kuadrat tambah 5 kali akar 3x kuadrat tambah 5 tambah c. Jadi jawaban yang benar adalah bagian B. Pembahasannya adalah sebagai berikut. Integral dari 6x akar 3x kuadrat tambah 5 ds, ini kita gunakan cara integral substitusi. Kita lakukan pemisalan. Di sini kita pilih u-nya sama dengan 3x kuadrat tambah 5. Jadi setelah kita turunkan terhadap x, kita peroleh du sama dengan 6x dx. Dari sini kita dapatkan dx sama dengan 1/6x du. Jadi integral dari 6x akar 3x kuadrat tambah 5 dx ini sama saja dengan integral 6x kali u pangkat 1/2. Akar ini kita ubah menjadi pangkat 1/2. Jadi u pangkat 1/2 kali 1/6x du. Jadi dx nya tadi ini ganti dengan 1/6x du. Di sini 6x nya bisa kita coret karena kan hasil baginya sama dengan 1. Kita peroleh sama dengan integral u pangkat 1/2 du. Jadi hasil integralnya sama dengan 1/1/2 tambah 1 kali u pangkat 1/2 tambah 1 tambah c. Jadi 1/2 tambah 1 itu kan 3/2. Jadi sama dengan 1/3/2 u pangkat 3/2 tambah c
atau sama dengan 2/3. Jadi 1/3/2 itu sama dengan 2/3. Kemudian U pangkat 3/2 itu sama dengan U akar U. Jadi ditambahkan lagi dengan C. Jadi sama dengan 2/3 kali 3S kuadrat tambah 5 kali akar 3S kuadrat tambah 5 tambah C. U-nya tuh disubstitusikan ya, 3S kuadrat tambah 5, jadi dapat ini semua. Jadi kalau kita lihat, pilihan jawaban yang benar memang adalah bagian B, ini yang sesuai. Soal nomor 8, hasil dari integral 3S kurang 1 per 3S kuadrat kurang 2S tambah 7 dalam kurung ini semua pangkat 7 sama dengan A. 1/3 kali dalam kurung pangkat 7 3S kuadrat kurang 2S tambah 7, kemudian ditambah C. B. 1/4 dikali dalam kurung pangkat 6 3S kuadrat kurang 2S tambah 7 tambah C. C 1/6 kali dalam kurung pangkat 6 3S kuadrat kurang 2S tambah 7 tambah C. D. Negatif 1/12 kali dalam kurung pangkat 6 3S kuadrat kurang 2S tambah 7 tambah C. E. Negatif 1/12 kali dalam kurung pangkat 7 3S kuadrat kurang 2S tambah 7 tambah C. Jadi dari hasil pengerjaan, pilihan jawaban yang benar adalah bagian D. Pembahasannya adalah sebagai berikut. Integral dari 3S kurang 1 per 3S dalam kurung pangkat 7 3S kuadrat kurang 2S tambah 7. Di sini kita gunakan cara integral substitusi, kita lakukan pemisalan lagi. Di sini kita pilih punya 3S kuadrat kurang 2S tambah 7. Jadi setelah kita turunkan terhadap X, maka diperoleh DU sama dengan 6S kurang 2 DX. Atau DU sama dengan 2 dikali 3S kurang 1 DX. Jadi DX-nya sama dengan 1/2 kali 3S kurang 1 DU. Sehingga bentuk integral dari 3S kurang 1 per dalam kurung pangkat 7 3S kuadrat kurang 2S tambah 7 DX ini bisa kita tulis menjadi sama dengan integral 3S kurang 1 karena ini tidak dimisalkan tadi ya, jadi kita tetap tulis seperti ini. Kemudian U pangkat negatif 7, jadi ini kan per 3S kuadrat kurang 2S tambah 7, ini tadi kan sudah dimisalkan dengan U, jadi kan per U pangkat 7, jadi 1 per U pangkat 7 itu sama dengan U pangkat negatif 7. Jadi bisa ditulis seperti ini, kemudian dikali lagi dengan DX-nya itu, yaitu ini tadi kita misalkan 1/2 kali 3S kurang 1 DU. Setelah itu kita coret 3S kurang 1-nya, karena ini kan 3S kurang 1 bagi 3S kurang 1 hasilnya 1. Jadi kita peroleh sama dengan 1/2 integral dari U pangkat negatif 7 DU. Jadi sama dengan 1/2, kemudian dikali hasil integral dari U pangkat negatif 7 DU, yaitu 1/-7 tambah 1 kali U pangkat -7 tambah 1 tambah C. Kita peroleh sama dengan 1/2 dikali negatif 1/6 U pangkat negatif 6 tambah C. Kemudian sama dengan 1/2 kali -1/6 ini kan -1/12 kali U pangkat negatif 6 tambah C. Kemudian U-nya kita akan substitusikan 3S pangkat 2 kurang 2S tambah 7. Jadi kita dapatkan -1/12 kali 3S pangkat 2 kurang 2S tambah 7. Ini semua dikurungkan, kemudian pangkat -6 tambah C, atau sama dengan 1/12 kali 3S kuadrat kurang 2S tambah 7. Ini semua dipangkatkan 6 tambah C. Kemudian kita isikan tanda negatif di depannya. Jadi kalau kita lihat pilihan jawaban yang sesuai memang bagian D, yaitu -1/12 kali dalam kurung pangkat 6 3S kuadrat kurang 2S tambah 7 tambah C. Sekian pembahasan soal integral tak tentu fungsi aljabar. Mudah-mudahan video tadi bisa bermanfaat, dan silakan dicek jawaban kalian masing-masing. Jika masih ada jawaban yang salah, silakan diperbaiki. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran yang selanjutnya.